Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Zahira dengan NIM 4101421054. Di sini saya akan memenuhi tugas dasar-dasar matematika dengan dosen pengampu Ibu Detalia Noriza Munahevi, SPD MPD, mengenai pembuktian matematika dan juga penarikan kesimpulan. Nah, yang pertama mengenai pembuktian matematika. Di sini akan ada dua cara pembuktian matematika yang akan kita bahas, yaitu mengenai pembuktian langsung dan juga induksi matematika. Nah, yang pertama pembuktian langsung. Nah, pembuktian langsung dalam matematika dilakukan dengan menguraikan premis yang dilandasi oleh definisi, kata, aksioma yang ada untuk sampai pada suatu kesimpulan atau konklusi. Nah, ini adalah salah satu contoh soalnya. Buktikan jika X bilangan ganjil, maka X kuadrat bilangan ganjil. Nah, sebagai orang awam pun ini tahu bahwa ini benar. Kenapa? Misal X-nya itu, kita misalnya bilangan ganjil, kita ambil bilangan 7, angka 7 gitu ya. Nah, X kuadratnya kan berarti 7 kuadrat itu 49. Itu juga adalah bilangan ganjil. Tapi di sini kita akan membuktikan bahwa pernyataan itu benar. Nah, gimana caranya? Penyelesaiannya, diketahui X bilangan ganjil. Kita bilangan ganjil, nah maka kita misalkan X sama dengan 2N plus 1. Kenapa kita misalin 2N plus 1? Karena bilangan ganjil itu terbentuk dari bilangan genap dikurangi 1 atau ditambah dengan 1. Nah, kita ambil yang ditambah dengan 1 karena 2 kalau dikali berapapun yang N adalah bilangan bulat itu akan berbentuk genap. Jadi kalau ditambah dengan 1 akan menjadi ganjil. Nah, kita masukkan X kuadrat sama dengan, kita masukkan nilai X-nya 2N plus 1 kuadrat menjadi 4N kuadrat plus 4N plus 1. Nah, ini bisa kita uraikan dua ini, 4N kuadrat dan juga 4 plus 4N menjadi 2N kuadrat plus 2N. Nah, andaikan dikali masuk menjadi 4N kuadrat ditambah dengan 4N. Nah, satunya kita masukkan. Nah, di sini kita misalkan 2N kuadrat plus 2N itu menjadi M. Dengan M adalah bilangan bulat. Nah, menjadi 2M plus 1. Nah, ini bentuknya kan sama dengan ini. Nah, berarti ini juga termasuk adalah bilangan ganjil, bentuk dari bilangan ganjil. Nah, jadi terbukti bahwa X bilangan ganjil, maka X kuadrat bilangan ganjil. Nah, yang kedua, pembuktian matematika dengan cara induksi matematika. Nah, induksi matematika merupakan salah satu argumentasi deduktif untuk pembuktian suatu teorema atau pernyataan matematika yang semesta pembicaraannya himpunan bilangan bulat atau lebih khusus himpunan bilangan asli. Nah, dalam induksi matematika itu ada langkah-langkahnya yang harus dipenuhi. Ada 3. Yang pertama, membuktikan bahwa rumus atau pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan 1. Yang kedua, mengasumsikan bahwa rumus atau pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K. Yang ketiga, membuktikan bahwa rumus atau pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, ini adalah salah satu contoh soalnya. Buktikan 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya sampai N sama dengan setengah N plus 1. Nah, langkah pertama apa? Nah, langkah pertama membuktikan bahwa rumus atau pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan 1. Nah, N sama dengan 1. Nah, kita ambil ini, bagian ini saja. N sama dengan setengah N plus 1. Nah, kita tulis di sini. Lalu, N sama dengan setengah dikali 1, karena N-nya diganti dengan 1. Lalu ini N juga diganti dengan 1, ditambah dengan 1. Nah, menjadi N sama dengan 1. Jadi, bahwa N sama dengan 1 itu terbukti benar. Nah, langkah kedua apa?
Langkah kedua, mengasumsikan bahwa rumus atau pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K. Nah, kita ambil 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya sampai N sama dengan setengah N plus 1. Lalu kita ganti dengan setiap N di sini menjadi K. Menjadi 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya sampai K sama dengan setengah K plus 1. Itu diasumsikan benar. Nah, langkah ketiga, membuktikan bahwa rumus atau pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, makanya, jadi langkah pertama kita ambil ini. Nah, ini kita salin, yang bagian ruas kiri ini, kita salin, nah menjadi ini. Lalu ditambah dengan setiap N di sini diganti dengan K plus 1. Nah, menjadi seperti ini. 1 ditambah 2 tambah 3 tambah seterusnya sampai K ditambah K plus 1 sama dengan setengah K plus 1 K plus 1 plus 1. Nah, ini bernilai sama dengan ini. Nah, sama kan nilainya? Kita pindah. Nah, kita salin di sini, berarti nilainya sama. Nah, lalu kita turunkan ini menjadi K plus 1 sama dengan setengah K plus 1, K plus 1 plus 1 menjadi K plus 2. Nah, lalu di sini setelah ini kita buktikan ruas kirinya saja. Jadi ruas kanannya sudah cukup, bentuknya seperti ini. Kita ubah-ubah di sebelah kiri agar sama dengan yang di ruas sebelah kanan. Nah, agar terakhir-terakhirnya kita mendapat bentuk setengah, kita harus memodifikasi. Nah, dengan setengahnya kita keluarkan, jadi setengah dikali K plus 1. Nah, jika dikali masuk kan nilainya sama dengan ini. Nah, lalu kita cari ini nilainya berapa, dikali setengah agar nilainya tidak merubah nilai dari K plus 1. Nah, kita ambil 2. Kenapa 2? Karena setengah dikali dengan 2 itu nilainya 1, jadi tidak merubah nilai K plus 1. Nah, andaikan kita kali masuk pun sama, setengah K plus 1 sama, lalu setengah tambah 2 kali K plus 1. Nah, nilainya kan 1, berarti K plus 1 sama juga. Nah, lalu setelah itu kita buat setengah dalam kurung K plus 2. K plus 2 dari mana? Nah, ini karena ini sudah sama, K plus 1-nya kita tulis di sebelah sini. Nah, lalu K plus 2 sisanya ini. Nah, K plus 2 kita tulis di sebelah sini. Nah, lalu kita hilangkan kurung kurawannya, jadi setengah K plus 1, K plus 2. Nah, bentuknya sama antara ruas sebelah kanan dan juga ruas sebelah kiri. Jadi sudah terbukti bahwa pernyataan ini, pernyataan 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya sampai N sama dengan setengah N plus 1. Nah, lalu yang kedua kita membahas mengenai penarikan kesimpulan. Nah, salah satu aturan penyimpulan yang akan kita gunakan. Nah, ada satu namanya modus ponen. Apabila P, maka Q, premis keduanya P, maka konklusinya Q. Yang kedua, modus tollens. Apabila P, maka Q, premis keduanya negasi Q, maka konklusinya negasi P. Nah, yang ketiga ada silogisme. Premis pertama, apabila P, maka Q. Premis kedua, apabila Q maka R. Nah, konklusinya P maka R. Dan seterusnya, masih banyak lagi. Nah, lalu ini adalah salah satu contoh soalnya. Premis pertama, jika harga bahan bakar naik, maka bahan pokok naik. Premis kedua, jika harga bahan pokok naik, maka semua orang tidak senang. Kesimpulan dari premis di atas adalah, nah, kita buat jika harga bahan bakar naik. Kita misalkan harga bahan bakar naik menjadi P, bahan pokok naik menjadi Q,
dan juga semua orang tidak senang menjadi R. Nah, dari premis pertama bisa kita dapat jika harga bahan bakar naik, maka bahan pokok naik. Nah, apabila P, maka Q. Yang premis kedua, jika harga bahan pokok naik, maka semua orang tidak senang. Nah, apabila Q, maka R. Nah, apa kesimpulan dari bentuk ini? Nah, kita bisa menggunakan aturan penyimpulan. Nah, kita cari yang bentuknya seperti ini. Nah, mana yang bentuknya seperti ini? Ternyata adalah silogisme. Apabila P maka R, apabila P maka Q, apabila Q maka R, kesimpulannya P maka R. Nah, kita berarti kesimpulannya P maka R. P apa? Harga bahan bakar naik. Nah, jadi kalau R, semua orang tidak senang. Nah, jadi kesimpulannya, jika harga bahan bakar naik, semua orang tidak senang. Nah, itu cukup begitu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Bisa mohon dikritik dan disaran di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.